kasih Anda masih bersama kami di Berita Bandung dan berikut kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sepekan menghilang, seorang pemuda ditemukan tewas di Waduk Saguling, kawasan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Protes jalan rusak, warga Batu Jajar, Kabupaten Bandung memancing ikan di jalan raya yang berlubang. Menikmati sensasi floating lodge, wahana baru di lokasi wisata Danau Situ Gunung, Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi. Sejumlah warga Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat nekat memancing ikan di jalan raya. Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Kabupaten Bandung Barat karena rusaknya kondisi jalan menuju akses lokasi wisata. Sambil bersantai, sejumlah warga tengah asyik memancing ikan. Warga desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat ini ternyata memancing di tengah jalan raya yang berlubang dan penuh kubangan air. Aksi warga ini merupakan bentuk protes warga kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat karena kondisi jalan yang rusak tak kunjung diperbaiki sepanjang 3 km. Warga kecewa karena janji pemerintah tak kunjung terwujud. Ruas jalan kabupaten ini sejak 2020 dibiarkan rusak. Padahal Jalan Raya Galanggang Pangauban ini merupakan jalur penting karena menjadi salah satu akses ke beberapa lokasi wisata air di Danau Saguling dan Museum Bahari. Kondisi jalan cepat rusak karena sering diguyur hujan juga dilintasi kendaraan dengan muatan berlebihan. Ya udah lama. Ya, kapan? Dari tahun berapa Bu kerusakan? Tahun 2020 juga udah rusak. Udah rusak. Belum pernah ada perbaikan sama sekali Bu? Cuman pengurugan aja. Itu sama warga berarti? Sama warga dan mungkin dari Perum Silih Asih ada. Oh, kalau Setrek-setrekin gitulah. Pak Bupati mah belum ada ya? Belum Bu? ada. Dari kecamatan juga ada kemarin berapa truk, tapi udah gerus lagi gitu. Sama hujan? Iya. Air masuk ke rumah. Kadang-kadang saya juga suka marah-marah kalau lagi itu mobil ini kencang, mobil kencang ini suka ditempuk mobil juga. Ya, bukan ceret. Iya, air masuk melimpas. Pak, kalau melihat kondisi seperti ini, untuk kendaraan banyak yang celaka atau gimana Pak? Ya, motor. Kebanyakan Pak? Motor. Dari 2020 itu sudah dianggarkan, namun karena keadaan COVID akhirnya bergeser. Tahun ini akan dilaksanakan dan sudah dalam proses kontrak. Jadi kemungkinan besar sesuai dengan informasi dari Pak Bupati, sesuai dengan jadwal Pak Bupati dan sudah dikoordinasikan dengan Dinas PU bahwa akan dilaksanakan mulai pertengahan bulan ini. Insya Allah kemarin kita karena sekarang sudah dengan sistemnya bukan sistem lelang tapi dengan sistem e-katalog, insya Allah sudah dalam penyelesaian kontrak. Aksi protes jalan rusak juga dilakukan warga desa Tegalsari, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Setelah sebelumnya menanam pohon pisang, warga memasang spanduk sindiran bertuliskan kawasan wisata Jeglugan Sewu di sepanjang jalan rusak, di antaranya Jalan Nyi Gede Cangkring. Jalan penghubung Kecamatan Pleret dengan Kecamatan Gunung Jati tersebut sudah lebih dari 2 tahun dibiarkan rusak tanpa perbaikan. Kontur jalan berlubang dan bergelombang hingga kerikil dan debu sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Gimana lagi ya, saya sebagai warga tuh pengennya segera diperbaiki Pak. Gitu. Itu aja sih pengennya. Rusaknya parah Pak menurut Bapak? Ya parah, bukannya ini parah banget ini. Itu sampai ujung sana kan itu tuh. Panjang Pak? Panjang. Apalagi kalau hujan Pak ya? Ya kalau hujan ya lumayan lah buat depan buat kubangan kerbau aja bisa. Tempatnya aja dibetulin. Artinya ini ungkapan sindiran atau gimana? Ya sindiran buat pemerintah, buat aparat di sini setempat biar cepat dibetulin gitu. Supaya cepat diusahakan, supaya jalan bagus lah gimana caranya gitu. Di sini kan banyak pabrik-pabrik, ada kecamatan, ada polsek, malu dong sama daerah lain gitu. Khususnya daerah Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon.
Kerusakan jalan yang sudah viral di media sosial ini terjadi di sepanjang jalur masuk dari arteri Pantura hingga Kecamatan Pangurangan. Muhammad Abbas dan Marule Habibi melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cirebon. Festival Hewan Reptil digelar di sebuah kampus swasta di Kota Bogor pada Sabtu siang pekan lalu. Ratusan satwa milik pecinta reptil turut serta dalam kegiatan ini. Berbagai jenis reptil diperlihatkan kepada pengunjung dalam sebuah festival reptil yang digelar di sebuah kampus di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor. Satwa melata mulai dari ular, biawak hingga iguana menjadi buruan warga untuk mendekatinya dan berfoto bersama. Tak hanya itu, hewan-hewan peliharaan lainnya seperti toke hingga sugar glider milik para anggota komunitas juga ikut meramaikan festival ini. Para pengunjung mendapat informasi bagaimana penanganan hewan reptil apabila ada di lingkungan rumah. Para pecinta reptil berharap dengan festival ini bisa tumbuh kesadaran akan pentingnya kepedulian dan menjaga sesama makhluk hidup. Acaranya bagus sih, luar biasa. Pertama juga kan di luar jadi senang ada. Jadi dapat berbagi juga sih dapat masyarakat sekitar sama kita yang mengetahui dan mempelajari lagi reptil. Tujuannya ini untuk menarik perhatian masyarakat umum agar nggak takut lagi dengan ular, terus untuk mengedukasi sekolah-sekolah mahasiswa dan siswa-siswa di sekolah di Kota Bogor ini menangani ular ketika ada masuk rumah. Jadi selain festival, acara ini juga diisi dengan kontes berbagai reptil yang diikuti oleh ratusan peserta dari Jabodetabek dan kota lainnya. Sebagai informasi, dari data Uni Internasional untuk Konservasi Alam, pada tahun 2011 ada 32 hewan reptil di Indonesia yang terancam punah dari alam apabila tidak ada upaya penyelamatan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Danau Situ Gunung Kadudampit Sukabumi seolah tak henti-hentinya menyajikan wahana wisata yang enak dan menantang adrenalin. Selain jembatan gantung dengan kesejukan alam pegunungan, kini ada wahana wisata baru yang akan memanjakan mata, yaitu Floating Lodge. Berada di ketinggian 850 meter di atas permukaan laut, tepatnya di kaki Gunung Gede Pangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, inilah Danau Situ Gunung Kadudampit berada. Lokasi wisata yang satu ini berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Udara yang sejuk dan pemandangan hijau akan menyambut wisatawan yang berkunjung. Tak ada deru kendaraan atau suara klakson, yang ada hanya suara alam dan sesekali cuitan burung. Situ gunung masih dipenuhi hutan pinus yang lebat. Tak hanya pemandangannya yang indah, situ gunung juga memiliki beberapa objek wisata yang bisa dinikmati wisatawan. Apalagi setelah ada situ gunung Suspension Bridge yang populer sebagai jembatan gantung terpanjang se-Asia, dijamin instagramable deh. Tak hanya jembatan gantung yang memesona, di sini juga ada danau situ gunung, curug atau air terjun sawer, keranjang sultan, dan yang paling baru, Flying Fox dan Floating Lodge. Floating Lodge yaitu semacam lokasi atau tempat makan yang berada di tengah-tengah danau. Para wisatawan akan menikmati makanan khas dengan sedikit bergoyang bila tertiup angin dan seolah-olah berada di atas perahu. Supaya aman, setiap pengunjung sudah disiapkan pelampung. Jadi, jangan takut bila tidak bisa berenang. Kawasan ini cukup bagus, cukup menarik. Terus yang ada kawasan di sininya cukup menantang juga dengan naik rakitnya. Mungkin kalau misalkan ada ini flying fox-nya juga kan. Jadi semakin oke. Dari 100 hektar itu mereka hanya boleh mengembangkan 10%-nya. Jadi hanya 10 hektar saja yang boleh dikembangkan. Yang lainnya harus tetap dibiarkan secara alami. Nah, jadi itulah prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan wisata alam di kawasan Taman Nasional. Jadi dari 100 hanya 10 yang boleh dikembangkan. Dan itu harus sesuai dengan site plan, dengan desain fisik yang sudah disetujui oleh Dirjen. Kita akan melakukan monitoring secara rutin setiap bulan. Saat ini, situ gunung menjadi primadona lokasi wisata yang wajib dikunjungi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.
Informasi wahana floating lodge tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.